Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. akan menjelaskan pemrograman menghitung anggaran pekerjaan dan bertulang menggunakan aplikasi pemrograman DevC++. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama Muhammad Fajar Nurkolis, kemudian Muhammad Selamat Daryanto, dan saya Muhammad Devri Ferdianto. Selanjutnya, baik, pemrograman komputer. Pengertian pemrograman komputer sendiri adalah proses pembuatan program atau aplikasi yang digunakan oleh komputer atau perangkat lunak lainnya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Pemrograman dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Python, C++, dan banyak lagi. Dalam pembuatan program menghitung anggaran biaya pekerjaan bertulang ini, kelompok kami menggunakan aplikasi DevC++. DevC++ itu sendiri adalah sebuah ide atau sebuah perangkat yang digunakan agar bisa menerjemahkan dan mengkompil bahasa pemrograman C++. Hal ini menjadikan modul DevC++ bisa digunakan untuk mengkompil dan menerjemahkan coding yang sudah disusun menggunakan bahasa C dan C++. Jadi secara simpelnya, DevC++ adalah sebuah alat ide yang digunakan untuk menerjemahkan sebuah bahasa pemrograman C++, serta bisa juga digunakan untuk menerjemahkan bahasa C. Untuk fungsi DevC++ sendiri ada 3 fungsi. Untuk yang pertama, fungsinya DevC++ bisa digunakan untuk menulis kode bahasa pemrograman atau bisa lebih dikenal dengan shortcode. Untuk yang kedua, fungsi yang kedua digunakan untuk dapat menjalankan program yang telah dibuat dan menguji kelayakan. Apakah program tersebut dapat berjalan dengan sempurna atau masih banyak mengalami kecacatan. Untuk fungsi yang ketiga ialah digunakan untuk mengkaitkan objek terhadap library ke sebuah program atau lebih dikenal dengan proses linking. Baik, untuk sintak DevC++ atau kode-kode pada DevC++. Yang pertama, include stream. Bagian disebut prosesor direktif untuk menceritakan file header dan memberikan akses fungsi input-output standar dalam C++. Yang kedua, using namespace std. Bagian ini disebut deklarasi yang memberitahu pemrogram untuk menggunakan namespace dan yang berisi banyak fungsi dan objek standar. Untuk yang ketiga, int main. Bagian ini disebut deklarasi fungsi utama main yang merupakan pintu masuk eksekusi untuk program C++. Yang ketiga ada float, tipe data numerik yang memungkinkan untuk menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan atau real maupun eksponensial. Yang keempat ada char, digunakan untuk menampung input variabel yang akan digunakan. Yang kelima ada do and while, digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan lalu diuji apakah kondisi sudah bernilai benar, tapi jika bernilai salah maka pernyataan tidak dijalankan. Baik, untuk yang keenam yaitu code. Code merupakan objek yang digunakan bersamaan dengan operator persiapan untuk mengeluarkan output data. Dan ada chain, yaitu yang digunakan bersamaan dengan operator menyisipkan untuk memasukkan input data yang ingin kita peroleh. Dan yang terakhir adalah switch case, percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Kondisi switch case terdiri dari 4 bagian, yakni perintah switch di mana terdapat nilai variabel yang akan diperiksa, serta satu atau lebih perintah case untuk setiap nilai yang diperiksa. Kemudian perintah break agar struktur cache
langsung berhenti begitu kondisi terpenuhi serta perintah default untuk memunculkan variabel yang tidak dapat pada variabel cache. Baik, untuk selanjutnya kami silakan untuk Mas Slamet Haryanto untuk melanjutkan presentasian pemrograman Dev C++. Terima kasih. Langsung saja untuk flowchart program. Berikut adalah tabel-tabel flowchart tabelnya. Yaitu yang pertama, pilih menu program, input harga satuan pekerjaan, tampilkan menghitung anggaran biaya pekerjaan, slope. Selanjutnya masukkan panjang slope, lalu tambahkan semua panjang slope. Tampilkan total panjang slope, masukkan lebar slope, hitung volume slope dengan rumus volume panjang kali lebar kali tinggi. Lalu tampilkan volume slope, tampilkan harga satuan pekerjaan slope, hitung anggaran biaya pekerjaan slope, tampilkan anggaran biaya slope, kembali ke menu utama. Jika menu utama tekan Y, jika keluar tekan N. Lanjut, algoritma program. Mulai, lalu input harga satuan pekerjaan slope, input harga satuan pekerjaan kolom, input harga satuan pekerjaan balok, lalu masukkan data yang ingin dipilih. 1. Menghitung anggaran biaya pekerjaan slope. 2. Menghitung anggaran biaya pekerjaan kolom. 3. Menghitung anggaran biaya pekerjaan balok. Jika pilih 1, maka akan muncul 1. Menghitung anggaran biaya pekerjaan slope. 2. Memasukkan panjang slope 1. 3. Memasukkan panjang slope 2. 4. Masukkan panjang slope 3. 5. Memasukkan panjang slope 4. 6. Masukkan panjang slope 5. 7. Masukkan panjang slope 6. 8. Masukkan panjang slope 7. 9. Masukkan panjang slope 8. 10. Masukkan panjang slope 9. 11. Masukkan panjang slope 10. 12. Tampilkan total panjang slope. Dihitung dengan rumus sama dengan panjang slope 1 ditambah panjang slope 2 tambah panjang slope 3 sampai panjang slope 10. Lalu 13 masukkan lebar dimensi slope. Berikutnya masukkan 14 masukkan dimensi tinggi slope, 15 tampilkan total volume slope, volume sama dengan total panjang kali lebar kali tinggi. 16 tampilkan harga satuan pekerjaan slope, 17 tampilkan total anggaran pekerjaan slope sama dengan volume kali harga satuan pekerjaan slope. Lalu jika 2 maka akan muncul 1. Menghitung anggaran biaya pekerjaan kolom. 2. Masukkan panjang kolom. 3. Masukkan lebar kolom. 4. Masukkan tinggi kolom. 5. Masukkan banyak jumlah kolom. 6. Tampilkan total volume kolom. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi kali jumlah. 7. Tampilan total anggaran pekerjaan kolom. Total anggaran sama dengan volume kali harga satuan pekerjaan kolom. Lalu jika pilih 3 akan muncul 1. Menghitung anggaran biaya pekerjaan balok. 2. Masukkan panjang balok 1 hingga masukkan panjang balok 7 atau sampai 10. Lalu tampilkan total panjang balok dihitung dengan rumus sama dengan panjang balok 1 sampai panjang balok 10. 13 masukkan dimensi lebar balok. 14 dimensi tinggi balok. 15 tampilkan total volume balok, volume sama dengan total panjang kali lebar kali tinggi. Tampilkan harga satuan pekerjaan balok. 17 tampilan total anggaran pekerjaan balok. Total anggaran sama dengan volume kali harga satuan pekerjaan balok. Lalu jika milih di luar pilihan yang ada di menu maka tampilan pilihan Anda tidak ada dalam program. Tampilkan kembali
ke menu utama atau keluar dari program. Lalu jika kembali ke menu utama, tekan Y atau Y besar. Jika keluar dari program, tekan N. Setelah memilih jenis program yang ada pada menu dan menjalankan hingga perhitungan selesai, maka tampilan kembali ke menu utama atau keluar dari program. Lalu jika kembali ke menu utama, tekan Y atau Y besar. Jika keluar dari program, tekan N. Selesai. Berikutnya. Baik, selanjutnya adalah lampiran coding. Lampiran coding seperti yang sudah dijelaskan Mas Devri tadi di atas, yaitu tentang input IOS stream yang sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya intermain untuk pembuka awalan, kemudian float. Float ini lebih mirip seperti deklarasi variabel. Biasanya ada menggunakan int, tapi int itu biasanya digunakan untuk bilangan integer atau bilangan asli, sehingga nanti kalau hasil hitungannya itu merupakan bilangan desimal, maka tidak akan keluar angka di belakang komanya, sehingga di sini menggunakan float. Ya, float seperti rumusnya seperti yang sudah terlampir di sini, kemudian char, pilih atau ulang. Kemudian selanjutnya merupakan tampilan utama awal, yaitu yang pertama code. Code itu yang seperti dijelaskan Mas Devri tadi untuk menampilkan atau mengeprint hasil maupun input yang ada. Kemudian setelah menu ini ada code masukkan data yang ingin dipilih. Itu merupakan pilihan input untuk menu yang ada di atas. Nah, kemudian switch di sini untuk memilih pilihan menu yang ada di atas tadi. Untuk kasus pertama, jika memilih angka 1, maka akan keluar menghitung anggaran biaya pekerjaan slough dengan rumus-rumus sebagai berikut. Sampai dengan panjang slough ke-10, kemudian ditotal panjang slough-nya, kemudian memasukkan dimensi lebar slough, memasukkan tinggi slough, kemudian dihitung total volume slough, kemudian memunculkan harga satuan pekerjaan, dan yang terakhir kemudian total harga pekerjaan slough, yaitu dengan total slough tadi dikalikan harga slough. Untuk kasus kedua, maka akan keluar menghitung anggaran biaya pekerjaan kolom dengan memasukkan panjang kolom, lebar kolom, tinggi kolom, dan banyaknya kolom. Kemudian dikalikan semuanya, maka akan keluar total volume kolom beton bertulang. Kemudian tampilkan harga satuan pekerjaan kolom beton bertulang, dan tampilkan total harga pekerjaan kolom beton bertulang. Untuk kasus yang ketiga, maka akan keluar menghitung anggaran biaya pekerjaan balok. Rumusnya hampir sama dengan menghitung anggaran biaya pekerjaan slough yang nomor 1 tadi. Karena memang rumusnya sama dengan bentuk yang sama, hanya perbedaannya di penggunaan struktur di lapangan. Jika slough itu di bawah, sedangkan balok posisinya di atas. Ya, untuk rumusnya sama semua. Kemudian untuk default ini yang seperti dijelaskan tadi, jika memilih di luar dari menu 1, 2, ataupun 3, maka akan keluar pilihan Anda tidak ada dalam program. Kemudian setelah itu saya munculkan kembali untuk pilihan kembali ke menu utama atau keluar dari program. Jika kembali pilih Y, jika keluar pilih N. Dan yang terakhir ini merupakan tampilan akhir dari program. Jika setelah keluar maka akan muncul tampilan ini sebagai kredit dari kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi atau contoh penggunaan program yang kami buat. Ini merupakan tampilan utama, tampilan menu pertama yaitu sebagai berikut ini ya. Kemudian masukkan data yang ingin dipilih. Kita coba pilih menu pertama. Kita ketik 1, kemudian enter, maka akan keluar menghitung anggaran biaya pekerjaan SLUF. Masukkan panjang SLUF ke 1. Dan di sebelah kanan ini merupakan dana untuk contoh perhitungan kali ini. Ini merupakan dana lantai satunya dan ini merupakan dana rencana SLUF-nya. Kita coba hitung. Karena panjang yang sebelah kanan ini dan sebelah kiri 13, maka kita masukkan 13 dua kali. Kemudian masukkan ini 1,75. Masukkan yang grade 4 ini 1,5 tambah 5,5 yaitu 7. Kita masukkan kemudian yang horizontal, yang grade A dengan panjang 7. Grade B juga sama dengan panjang 7. Kemudian kita masukkan yang grade C ini dengan panjang 2,5 tambah 1,5 yaitu 3,5. Kemudian ke 8 kita masukkan 3,5. Yang ke 9 karena ini 3,5 dan ini juga 3,5, langsung saja kita masukkan 7. Dan yang terakhir yang bagian bawah ini karena sama ukurannya dengan yang atas juga yaitu 7 meter totalnya, kita masukkan 7. Maka akan langsung keluar total panjang SLUF dan dimensi lebar. Dan kita diminta untuk memasukkan dimensi lebar SLUF. Karena di gambar tertera SLUF ukuran 20-25, maka kita masukkan dimensi lebar SLUF yaitu 20 cm atau 0,2. Kemudian masukkan tinggi SLUF yaitu 25 cm atau 0,25. Maka akan otomatis keluar total volume SLUF, kemudian harga satuan pekerjaan akan dimunculkan dan kemudian akan keluar total harga pekerjaan SLUF. Setelah semua perhitungan ini selesai, maka akan muncul kembali ke menu utama atau keluar dari utama. Jika kembali pilih Y, jika keluar pilih N. Kita akan coba ke perhitungan yang kedua. Maka kita pilih Y untuk kembali ke menu utama. Kita coba yang kedua, ketik 2 kemudian enter. Menghitung anggaran biaya pekerjaan kolom. Masukkan panjang kolom 1. Baik, untuk dananya ini ya kita akan coba menghitung kolom K1. Untuk dimensinya 20 kali 20, maka panjang kolom masukkan 0,2 meter, 0,2 meter juga untuk lebarnya. Kemudian untuk tingginya kita masukkan anggap saja 4 meter. Kemudian banyaknya kolom, kita hitung K1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kolom ya. Maka akan otomatis keluar total volume kolom beton bertulangnya, kemudian keluar atau menampilkan harga satuan pekerjaannya, kemudian langsung keluar total harga pekerjaannya. Ya, total harga ini dari volume ini dikalikan dengan harga satuan yang ada. Kemudian akan kembali lagi keluar menu pilihan kembali ke menu utama atau keluar dari menu utama. Jika kembali pilih Y, jika keluar pilih N. Kita akan mencoba menu yang ketiga, maka kita coba kembali ke menu yang ketiga, menghitung anggaran biaya pekerjaan balok, yaitu masukkan panjang balok yang pertama. Ini dia untuk gambar rencana baloknya. Kita coba masukkan ini 5,5, 1,5, dan 175. Kita masukkan dulu 175, kemudian 1,5 tambah 5,5 yaitu 7. Kemudian yang ketiga ini 175 lagi. Kemudian yang keempat ini 1,5 tambah 5,5 7. Kemudian panjang ini 3 tambah 325 tambah 175. 175 ini kan berarti 5 tambah 3 8. Kemudian yang keenam kita masukkan yang grade A ini yang horizontal 7 meter. Selanjutnya yang B 7 meter juga. Kemudian yang C 3,5 meter. Kemudian yang D 3,5 meter.
Dan yang terakhir yang area ini dan ini. Karena panjangnya sama-sama 3,5 dan 3,5, maka sama aja dengan 7 meter. Kita masukkan 7 meter. Maka otomatis akan keluar total panjang balok. Kemudian masukkan dimensi lebar balok. Karena di sini total 15 kali 20, maka masukkan 0,15 untuk tingginya 0,2. Maka akan otomatis keluar total volume balok dalam satuan 1 meter kubik. Kemudian akan keluar tampilkan harga satuan pekerjaan balok tersebut, kemudian total harga pekerjaan balok tersebut. Kemudian akan muncul lagi seperti yang tadi, yaitu pilihan kembali ke menu utama atau keluar dari menu utama. Jika kembali pilih Y atau jika keluar pilih N. Kita akan coba dulu untuk kembali ke menu utama, tekan Y. Kemudian kita coba untuk memilih pilihan di luar pilihan yang ada pada menu ini. Kita coba untuk klik 4. Maka akan muncul pilihan Anda tidak ada dalam program. Kemudian akan muncul lagi pilihan ini. Dan kita coba untuk pilih keluar atau N. Nah, maka akan keluar seperti ini. Ini adalah kredit dari kelompok kami. Baiklah, sekian presentasi saya terkait implementasi atau penggunaan aplikasi yang kami buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.